Untuk pengumpul, Nah, untuk pengumpulan terakhir kapan ya, Pak? Oke, perhatikan dulu ya. Habis ini nanti untuk pengumpulannya nanti saya jawab nanti ya. Jadi pengumpulannya itu bukan langsung ke saya, tapi langsung submit berupa submit ke OJS-nya. Oke, untuk artikel tadi ada pertanyaan nggak teman-teman? Selain pertanyaan untuk prodi yang sedikit bisa gabung dengan prodi yang lain, apalagi boleh non Fikes masuk Fikes nggak masalah, kita nggak membedakan. Yang penting bidang ilmunya nggak terlalu jauh, ya boleh. Untuk pengumpulannya, oke, tentang artikel tadi nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya, caranya bisa ya. Ya, jadi nanti tolong copy paste di internet Google, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa kata-katanya ada yang diganti ya, istilah-istilahnya, parafrasenya harus diganti ya, supaya nanti nggak masuk plagiasi. Oke, next. Lebih bagus lagi itu hasil karya kalian sendiri ya, nggak dari Google. Ya, yang penting kamu tahu template-nya, dimulai dari apa tadi, dari judul, terus nama penulisnya, korespondensinya ya, dari fakultas apa, prodi apa, Universitas Muhammadiyah Lamongan, terus alamat kampusnya, emailnya, terus abstrak ada imrat tadi, introduction sampai kesimpulan dan hasil tadi ya. Terus isinya adalah apa namanya, isi di dalamnya ini dimulai dari pendahuluan, terus hasil dan pembahasannya, terus bisa juga ada kesimpulan, terus ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Oke, jadi untuk artikel nggak terlalu banyak sih, biasanya rata-rata 5 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 4 bahkan 4 ada. Ya, kalau 3 terlalu sedikit ya. Nah, disusun seperti ini boleh teman-teman. Jadi 2 bidang ini ya. Boleh. Tapi kalau misalnya satu aja ke bawah ya nggak apa-apa. Contoh yang satunya tadi kan satu ke bawah ya ini ya. Seperti ini ya. Bawah gini nggak masalah, serah. Itu ya. Masalah. Ini berapa lembar ini? Ini juga ini 6 lembar. Oke, itu ya teman-teman ya. Next, ini yang penting teman-teman. Setelah artikel jadi disimpan. Nah, berikutnya submit ya. Oke, sebentar saya carikan contohnya. Saya searching dulu ya. Sudah tampil ya Google? Saya screen saya ya Google ya. Sudah tampil? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, nanti silakan teman-teman cari OJS. OJS itu Open Journal System ya. Jadi jurnal-jurnal yang online bisa bisa kamu cari ya. Jurnal Pengapmas apa gitu ya. Jurnal Pengapmas. Nah, ini bisa. Budimas, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Budimas ini bisa. Nah, bisa di sini. Rata-rata kontennya hampir sama. Tiap ini namanya OJS ya. Seperti website gitu ya. Nah, ini ada artikel-artikel yang sudah itu. Ada judul artikelnya, ada nama penulisnya, ada PDF-nya. Ini PDF full tag-nya. Artikelnya nanti di sini. Oke, contohnya ini. Terus kalau yang punyanya Umla itu adalah Jurnal Abdimas Muhla. Oke, saya sini seperti ini ya. Oke, Jurnal Abdimas Muhla. Nanti, nah ini akan muncul seperti ini. Ini yang kemarin saya share lagi ya ke grup, sudah saya share ke grup. Oke, jadi kalau seperti ini, Pak, Jurnal Abdimas Muhla, ini punyanya Umla. Saya juga editorial di sini ya. Jadi teman-teman, ini saya ajarkan. Jadi artikel yang sudah kamu buat tadi itu supaya bisa masuk ke Abdimas Muhla ini, Anda harus login dulu ya. Caranya di sini. Perhatikan, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kalau kamu belum punya akun, perhatikan di username. Nah, ini username ini ya, saya besar. Nah, username ini. Coba cari misalnya Siti ya. Kamu tulis nama aku Siti. Siti terus login. Oh, enggak ada. Nah, invalid username. Berarti kamu belum punya username di sini ya. Kalau seperti itu, teman-teman klik ini.
not a user, tanda tanya ya, to register with this site ya. Ini. Jadi klik di sini. Artinya itu adalah kamu harus register baru, anggota baru. Dengan klik. Nah, nanti disuruh mengisi. Perhatikan yang bintang-bintang ya. Ini adalah wajib ya. Username, tulis saja namamu siapa, misalnya Siti ya, Siti gitu aja ya. Passwordnya apa? Bebas. Ini passwordnya bebas. 1 2 3 4 5 6 ya nggak masalah ya. Ini repeat password 3 4 5 6 yang bintang-bintang aja ya. First name nama depan ya. Siti misalnya. Middle name nggak wajib ya. Last name Siti Khotijah misalnya. Nah, bisa seperti ini. Oke. Yang bintang-bintang aja kamu isi ya. Oke, berikutnya email. Nah, ini email penting ya. Misalnya email saya ini ya. Coba ini aja. Nurul. Oke, passwordnya terserah ya. Aplikasi ini kampusnya ya, Umla gitu aja. Nah, mail, wajib ini email ya. Yang apa gmail.com ya. Confirm. Yang bintang-bintang aja kamu lengkapi. Oke, sudah. Bisa klik bahasa Indonesia atau Inggris nggak masalah, terserah ya. Terus terakhir register, klik. Oke. Bisa di-save. Ya, oke. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah punya akun ya. Oke. Ada indikatornya apa? You are logged in ya, berarti sudah login. Sampai di sini ada pertanyaan, sudah bisa ya? Jadi harus register dulu, ngisi lengkap, terus nanti akan ketemu seperti ini. Nah, ada keterangan you are logged in as Nurul. Nah, oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Cukup ya? Paham ya? Belum ada. Paham, Pak, paham. Oke, makasih Mas Alvan. Oke. Nah, next. Kalau kita mau submit namanya, istilahnya submit itu kita mau masuk ya atau mau mengirim artikel itu submit. Tapi belum terpublish ya, belum dipublikasi. Masih daftar. Nah, caranya adalah di sini, klik ada tulisannya My Journal ini ya, klik ya. Klik. Nah, nanti akan terus seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya seperti ini ya, berarti kalian masih belum bisa join ke akun. Artinya ini nanti membutuhkan persetujuan dari admin ya. Dari admin. Seperti kalau kamu tadi Zoom, adminnya nggak memperbolehkan masuk ya nggak bisa ya. Jadi ini nanti harus disetujui oleh admin. Admin siapa? Adminnya nanti Pak Rohman atau Mas Sony ya. Jadi oleh karena itu mulai sekarang teman-teman harus membuat akun ya. Supaya apa? Supaya besok bisa disetujui oleh Pak Rohman atau Mas Sony ya. Atau kalau pakai jurnal yang lain di kampus lain ya sama prosesnya, nunggu itu. Nanti di email kalian yang kamu daftarkan tadi itu akan muncul di kotak masuk, di persetujuan. Oke, jadi ingat ya, belum bisa Anda langsung submit. Oke. Tuh, makanya mulai sekarang nanti setelah Zoom ini silakan nanti mendaftar. Caranya dengan yang tadi. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, misalnya teman-teman, saya coba dengan akun saya yang sudah daftar dan disetujui ya. Saya log out dulu keluar. Saya pakai akun saya. Nah, akun saya adalah saya sudah punya daftar ya. Oke, saya pakai akun ini. Saya berikan contoh ini ya, misalnya My Journal. Nah, nanti kalau sudah disetujui teman-teman, di sini ada tulisannya New Submission. Submission baru. Ini ada keterangannya ini. Di My Journal ini, diklik di bawahnya ini, My Journal akan ketemu seperti ini ya. Dan New Submission. Nah, kalau seperti itu teman-teman,
Kalau seperti itu, nah nanti teman-teman baru bisa melakukan pemasuk ya. Ini ada 2 ya. Saya sudah daftar 2 di Jurnal Abdi Masmula dan Jurnal of Healthcare. Perhatikan, yang di Jurnal Abdi Masmula ini nggak ada keterangan new submission. Berarti artinya saya nggak bisa masuk di sini. Saya belum disetujui. Saya bisanya hanya di ini, Journal of Healthcare ya. Oke, kalau seperti itu harus hubungi adminnya untuk supaya disetujui. Oke. Saya pakai akun ini nggak bisa untuk Abdi Masmula, saya kan tujuannya ke Abdi Masmula. Oleh karena itu saya pakai akun yang lain. Nah, coba akun. Oke. Nah, inilah yang benar ya. Di Jurnal Abdi Masmula saya ada keterangan new submission. Berarti saya bisa. Oke, paham ya? Nanti coba cek lagi besok, kalau hari ini daftar, besok lihat ada nggak submission. Kalau ada, silakan diklik. Kalau nggak ada ya harus dihubungi dulu adminnya. Oke. New submission, klik. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, formatnya ada kotak-kotak ini ya. Ini kita mulai submit. Ini sudah start ya. Caranya ada keterangan submission checklist, ini semuanya dicek. Kotak-kotak ini dicek, klik ya, checklist. Ada centang-centangnya, dicentang-centang, terus, nah ini tinggal save and continue. Oke, paham ya? Jadi kalau sudah masuk ada submission, ada disuruh nyentang-nyentang tentang semua, save and continue. Oke, nah ini sudah. Nah, ini juga penting, ada keterangan submission file. Jadi teman-teman yang jurnal kalian tadi ya, yang artikel kamu buat tadi itu, ini ada keterangan juga ya, Mas Soni Purnomo nih ya. Berarti ini Mas Soni Purnomo sebagai adminnya atau ngataminnya ya. Submission file. Nah, di sini perhatikan artikel kamu yang tadi kamu simpan, yang buat template-nya tadi itu, diupload di sini. Ada kata choose file. Klik ya. Klik. Nah, di mana kamu menyimpan tadi? Misalnya saya tadi menyimpan di download ya. Nah, ini. Jurnal Pengapas Pelatihan Guru. Tak save dulu. Tampil ini ya. Saya klik, saya pilih, saya open. Nah, sudah di sini ya. Ini kelihatan teman-teman ya. Sudah saya pilih, tinggal saya upload. Klik upload. Nah, kalau seperti ini sudah tersimpan. Nah, ini keterangannya. Ada nama filenya. Nah, ini. Keterangannya, file size. Nah, ini sudah. Kalau sudah tersimpan, terupload, tinggal diklik save and continue. Oke, nah sudah. Nah, ini juga bagian penting. Ada step 3, langkah ketiga. Masukkan submission metadata. Metadata ini adalah data kalian, data si penulisnya, autornya. Tadi kan ada penulisnya 4 ya tadi ya. Misalnya Siti, terus Diastiara, Nurul, terus misalnya siapa Utomo ya, misalnya ada 4 orang. Nah, di sini nanti harus ada 4 orang yang masuk. Caranya seperti ini teman-teman. Penulis pertama ini ditulis paling atas. Misalnya penulis pertama adalah Diastiara Putri Utomo ya. Nah, yang bintang-bintang wajib diisi. Diastiara atau tadi namanya kan Fajar Anugrah atau siapa ya. Nah, tulis di sini. Nah, Diastiara, ini email dan lain-lain ya. Affiliation-nya adalah Universitas Muhammadiyah Lamongan, country Indonesia. Oke. Di state boleh, nggak wajib lah. Yang penting bintang-bintang diisi. Nah, kalau ini kan untuk penulis pertama. Nah, bagaimana dengan penulis yang ada 4 orang? Nah, klik tambah ini, add author. Ini nambahkan autornya, penulisnya. Klik. Nah, akan ada format kedua. Nah, untuk penulis kedua, misalnya penulis keduanya adalah Nurul Fatwa misalnya. Nah, klik first name-nya, last name. Masukkan emailnya. Ini aja. Oke. Nah, ini penulis kedua sudah masuk terisi ya. Kalau misalnya penulisnya ketiga, ada 3 penulis, klik lagi add author. Berikutnya begitu terus sampai nanti berapa autornya? 4 atau 5. Kalau 5 ya 5 kali sama ini, diisi semua ya. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk penulisan autor ini? Jadi tergantung nanti ya. Kalau penulisnya cuma 2 ya, mengisi 2 ya.
Tapi kalau misalnya 3 atau 4 ya harus 4 ya. Oke, caranya dengan menambah add author. Udah. Berarti nanti di jurnal ini Dias Tiaran menjadi penulis yang pertama. Nurul Fatwa penulis yang kedua. Berikutnya. Terusnya. Oke. Langkah berikutnya di sini adalah title and abstract. Title itu judul. Nah, judulnya tadi apa? Judulnya tadi kan tentang penyuluhan cuci tangan ya. Penyuluhan yang cuci tangan ya. Oke, klik aja di sana. Masukkan, ketik. Nah, abstrak. Ini masukkan juga abstraknya. Jadi di artikel Anda itu abstraknya yang sudah kamu tulis tadi itu masukkan semua. Oke. Dari copy paste ya, dari Word-nya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini masuk abstraknya kan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini ya, tadi masukkan autornya, penulis pertama, kedua, berikutnya, seterusnya. Kalau sudah, masukkan judul, title, and abstrak, bintang ini ya. Terus abstraknya, masukkan semua abstraknya copy paste. Nah, ini nggak usah, nggak penting. Reference nggak penting. Nah, langsung kalau sudah judul dan abstrak sudah diisi, tinggal masukkan. Oh, sorry. Terakhir ini ya, reference. Reference ini adalah daftar pustaka atau referensi. Ini wajib juga ya, harus diisi. Nah, tadi kan di artikel kalian yang kalian buat kan terakhir ada daftar pustaka ya. Nah, itu tinggal di copy paste aja. Di copy paste aja. Oke. Dari Word copy paste masukkan sini. Nah, sudah. Saya kelihatan ya. Sudah copy paste. Terakhir tinggal di save and continue. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Memasukkan autornya, penulisnya 1, 2, kalau 3, 4 ya 4. Masukkan judulnya, abstraknya. Terakhir di sini adalah memasukkan referensi atau daftar pustaka. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nuraini ada pertanyaan? Afidotun? Tidak. Tidak ada. Oke, jelas ya. Nah, terus tinggal di save and continue. Oke, save and continue. Nah, oke, berikutnya akan muncul step yang keempat. Nah, step keempat abaikan aja langsung ini. Step keempat abaikan langsung save and continue lagi. Kalau sudah ada step yang kelima. Ini step yang terakhir ya. Jadi ini file summary. Ini kesimpulannya ya. Jadi jurnal ini sudah terupload. Jurnal tadi artikelmu tadi tipenya submission file. Nah, ini oke, tanggal uploadnya ya. Kalau sudah seperti ini, step 5 adalah step terakhir, tinggal klik finish submission. Maka artikel kamu sudah tersubmit. Nah, artinya artikel kamu sudah belum masuk ya, belum terbit ya, masih diusulkan ke jurnal Abdi Mas Muhla ini. Kalau mau lihat progresnya, klik di sini teman-teman, active submission. Oke, ini ya tadi ya. Nah, ini autornya nama belakang biasanya di sini ya. Jadi kan dia Tiar Utomo ya, sama Nurul Fatwa ya. Ada 2 orang, Utomo Fatwa. Kalau bahasa Inggris itu nama belakang, last name yang akan kelihatan ya. Terus judulnya ini. Statusnya nah ini penting. Awaiting assignment ya, berarti menunggu disetujui. Oke. Ya, dicek tiap hari ya, harus dicek tiap hari. Kadang-kadang nanti kalau jurnal-jurnal yang besar itu nanti akan ada revisi dan lain-lain. Perhatikan tiap email. Nah, email yang kamu daftarkan tadi itu pasti ada keterangan-keterangannya. Apakah sudah publish dan lain-lain. Nah, kalau nanti artikelmu sudah publish teman-teman, di sini akan tampil published ya. Sini ada artikel ini sudah publish. Ini masih belum ya. Oke. Nah, paham sampai di sini? Itu tugas kamu sudah selesai ya. Tugas kamu sudah selesai, itu kita mantau aja. Ada pertanyaan? Teman-teman? Matul, ada pertanyaan Matul? Nggak ada ya? Oke. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Mbak Luna. Kemarin Ya, gimana? Jangan bertanya Mbak, monggo. maaf Pak, saya mau bertanya. Kemarin kata jenengan yang itu kan bisa disubmit 2 sampai 1 atau lebih jurnal ya Pak ya. Yang di situ tadi. Ya, boleh. Itu bisa. Berapapun boleh.
Nggak hanya 1-2, boleh ratusan, boleh. Semua orang bisa. Itu untuk penambahannya itu gimana, Pak? Penambahan bagaimana? Untuk itu kan tadi kan submit yang Ya? satu. Nah, Ya, sama, satu. rasanya Terus sama, Mbak. tambah lagi. Kalau mau nambah lagi ya klik My Journal lagi. Nah, new submission lagi. Nah, ini sama, prosesnya sama seperti awal. Oh, dari awal lagi, Pak. Ya, sama saja. Yang penting kan kamu akunnya itu. Jadi, teman-teman kalau misalnya kamu ngetim dengan siapa gitu ya, kamu nggak bisa buat akunnya atau belum disetujui, boleh. Nebeng pakai akunnya temanmu yang lain yang sudah setujui, boleh. Tapi kalau bisa ya, yang mengupload ini ya ada namanya di situ ya. Kalau nebeng semua nanti biasanya akan nggak disetujui sama ini editorialnya ya. Jadi minimal seharusnya itu perwakilan dari anggotanya tadi itu, yang penulisnya ya. Jadi boleh berapapun boleh, Mbak. Yang penting step 1 sampai 5 dijalani ya. Ada pertanyaan lagi selain itu, Mbak? Ya. Nah, nanti minta video recordnya. ya, sudah saya upload ke YouTube ya. Oke. Jadi gini. Nah, ini kalau sudah seperti itu teman-teman. Nah, misalnya ini saya sebagai editorial karena saya editorialnya ya. Nah, saya akan melakukan seperti ini. One assignment. Nah, ini berarti ada satu orang yang mengirimkan artikel. Saya klik. Nah, ini saya sebagai adminnya ya. Oh, ada. Baru utama Fatma. Nah, ini penjualan cuci tangan. Nah, ini yang nanti saya akan review ya. Kita lihat. Nah, ini. Biasanya nanti saya download ini. Bisa saya download artikel tadi yang kamu masukkan. Nah, ini bisa saya download. Saya buka ya. Terus saya baca. Memenuhi syarat enggak? Kalau nggak memenuhi syarat ya nggak akan saya masukkan ke artikel jurnal ini. Nanti indikatornya teman-teman, kalau sudah masuk nanti ada di arsip ya. Dan yang terakhir ini. Nah, ini. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya ini namanya Mbak Anissa Carina dengan judul sosialisasi pentingnya pemberian imunisasi vaksin. Nah, ini yang kalau seperti ini sudah ada table content ini ya. Berarti artikel itu sudah terpublish. Lama belum ada di sini, belum di arsip ini, berarti artikelmu masih belum disetujui. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, kalau nanti sudah disetujui, masuk. Nah, akan seperti ini. Ya. Ada judulnya, nama penulisnya, ada abstraknya, nah, ada referennya, daftar pustakanya. Nah, kalau mau full text tinggal diklik ini. Bisa di-download. Artikelmu akan tampil di sini. Nah, download this file PDF. Nah, ini bisa di-download. Tinggal dibuka, nanti akan muncul ya. Muncul artikelnya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan kira-kira? Untuk masukkan jurnal ini. Halo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pembahasan buku ya. Halo, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Halo? Mbak Titi? Belum ada. Belum ada ya? Oke, saya stop dulu ini ya. Nanti saya